angkot, nggak punya omongan. Buat penumpang angkot. Penumpang angkot nggak punya omongan. Buat sopir angkot. Gitu loh. Sementara ada orang yang omongannya brengsek. Ada orang yang omongannya itu kacau. Asal ketemu orang aja mati lo, gitu. Asal ketemu orang celaka lo, gitu. Atau dia omongannya kacau kepada diri sendiri. Waduh ntar gue susah nih. Aduh ntar gue bangkrut nih. Aduh ntar gue miskin nih. Gitu. Jelek. Jadi harus punya omongan kepada diri sendiri dan orang juga lain. harus positif dan isinya juga doa. Kadang kan kita cenderung mengulang-ulang itu yang diulang masalah. Maksudnya yang sering banget diulang tuh gini, gue belum bayar kontrakan nih, gue belum bayar kontrakan nih gitu. Harusnya. Kenapa kita selalu mengulang masalah kita ke orang yang berbeda gitu loh. Setiap ketemu sama orang cerita masalahnya. Ketemu sama orang lagi cerita masalahnya. Kan orang juga nggak perlu tahu masalah kita. Lebih baik kan kalau kita ketemu sama orang ya doain ya Ji biar gue bisa beli kontrakan gitu. Tuh guys, jadi kalian jangan sering mengulang kesusahan-kesusahan. Misalkan kayak contoh kasus yang kita mau bahas nih Pak di episode kali ini. Belum punya keturunan misalnya. Mungkin dari omongannya juga diubah. Mungkin gitu ya kayak ya doain ya biar bisa punya anak. Kalau nggak salah nih Om Taufik juga begitu ya. Iya. Doanya kan? Iya. Iya nggak? Nah coba cerita Om Taufik. Iya. Jadi waktu yang belum punya anak tuh, salah satunya ke Ustadz. Terus Ustadz bilang jangan galau. Jangan galau. Jangan galau, pokoknya ya tetap aja ikhtiar, ya sedekah, sholat, minta sama Allah. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Harus Sampai yakin. Ustadz ngomong gini, nanti juga anaknya cantik, ya pokoknya pinter. Itu omongan saya. Omongan Ustadz. Kaji Saya ingat topik. banget. Iya. Kalau gitu tunda dulu. Ya pemirsa masih bersama kami di Nikmatnya Sedekah. Insya Allah banyak berkah. Nah seperti yang dibilang di awal ya pemirsa kalau kita jadi orang itu harus punya omongan buat diri sendiri dan juga buat orang lain. Dan omongan itu harus positif dan menjadi doa. Jangan sampai omongannya juga jadi sia-sia. Apalagi jadi mencelakai diri sendiri ataupun orang lain. Sampai ngutuk diri sendiri apalagi orang lain gitu ya. Jadi setiap omongan itu harus positif dan juga mengandung doa. Dari kisah Om Taufik yang aku dengar nih Pak. Beliau itu juga bersedekah, salah satunya ikhtiarnya pengen punya anak. Selama 6 tahun ya Om Taufik ya, belum juga dikaruniai anak. Terus cara sedekahnya menurut aku unik gitu. Nah kita dengar langsung. Kita dengar deh. Bentar boleh. Mau ngomong apa? Sambil makan boleh gak? Boleh. Kirain mau ngomong apa? Lapar. Nggak apa-apa, ini kan masa pertumbuhan. Kalau saya sama Om Taufik pertumbuhannya udah ke depan. Om Taufik ceritain nih buat Kak Wirda, Kak Kumi sama buat teman-teman di tanah air. Soal bagaimana sih keunikan sedekahnya Ci Taufik? Jadi yang saya pahamin kalau sedekah terang-terangan kan takut tersinggung orang Ustadz. Jadi salah satunya kalau saya kan tukang jajan ya Ustadz. Kelihatan sih. Iya. Jadi sambil jajan sambil sedekah. Sallu ala Nabi. Sambil jajan sambil sedekah. Jadi sambil belanja sambil sedekah. Ya sambil sedekah. Jadi kalau kita beli gorengan 5.000 kita kasih 10.000 atau 20.000 jangan kembali. Jangan kembali. Pasti kembaliin, nggak usah kembali. Allah. Pastinya kan dia kaget. Ketika kaget, kita minta tolong dia doain kita. Terus ke tukang parkir, kalau zaman dulu 1.000 atau 2.000, kita kasih 10.000. Naik angkot. Naik angkot, kita nggak belanja usah kembali. sayur, Ya itu. Belanja ikan. Ya. Jadi kita nggak usah minta kembalinya. Kecuali satu kali. Kecuali satu kali. Apa Ustaz? Ke PLN. Ke PLN. Yang dilebihin udah kaya. Iya. Sorry PLN. Jadi salah satunya itu. Jadi kalau sedekah yang kita sengaja kadang-kadang kan berat. Tapi kalau dengan jajan Iya bener juga ya. Mungkin dengan jajan, bayar parkir dan sebagainya itu saya rasa itu nggak begitu berat. Allah. Terus dengan sedekah-sedekah kepada kegiatan-kegiatan umat itu kita harus iniin. Bagus nih ini tips dan trik nih keren juga pemirsa. Bener loh. Sambil jajan, sambil dagang, sambil belanja, sambil sedekah. Keren loh, keren. Karena itu pasti kita nggak hitung sebagai sedekah kita. Tapi bisa jadi Allah hitung sebagai sedekah kita. Dan disitulah Ci Taufik minta. Iya. Supaya bisa punya anak. Iya. Mana anaknya bawa? Ada Ustaz. Mana coba sini? Ada Ustaz. Mana coba? Siapa namanya? Cahaya Rizky Kamila Taufik. Jemput. Mana sini. Sini sayang, Masya Allah.
Wow, Ustaz, nih. bener cantik ini ya Allah. Umur berapa ini? Ini Sini saya. besok 5 Agustus 9 tahun. Oh. Berbarengan sama anak Ustadz juga. Aisyah. Iya. Ah, Jadi kebetulan lahirnya baru Ustadz sama-sama hari Jumat Ustadz. serius? Kita SMS-an. Oh. Jadi Ustadz setelah sholat Jumat lahiran itu istrinya dia itu jam 10 malam. Iya bener. Bener. Masih ingat saya tuh. Enggak, saya emang enggak ingat. Ampun. Siapa namanya sayang? Cahaya. Allah, ini hasil omongan Ustadz sama Haji Taufik zaman dulu ya. Izin Allah ya. Ngomongnya gimana zaman dulu saya? Ntar anak lu jadi. Iya pokoknya jangan galau. Ntar Jangan juga lu galau. punya anak Ah. cantik. Tuh cantik Gitu tuh kan. dibilangin. Ah, Masya ah, Allah. pintar, Pintar. soleha. Nuh, gitu kan. soleha. Ustadz tambahin. Mudah-mudahan Cahaya menjadi hafizoh. Amin. Amin. Jadi hafal Quran. Amin. Kayak Kak Wirda, kayak Kak Kumi. Bahkan nanti bisa punya usaha sapi juga. Amin. Bapak main sapi yang gede, kamu main sapi anak-anak. Kita jual juga pedet. Ji Taufik, Ya Ustadz. kalau kaitannya sedekah buat usaha gimana? Barangkali tips dan trik buat teman-teman ya kan? Iya. Hmm. Ya jadi kita dari usaha yang kita ini kita sisihkan 5-10% 5 dari keuntungan? dari keuntungan. Allah, subhanallah. Cahaya, ini Kak Wirda, Itu balik. ini Kak Kumi. Pernah denger Aisyah? Siapa Aisyah? Hah? Kata dia istri Nabi. Aisyah anak Ustadz. Ntar kapan-kapan main ke rumah ya. Ajak Pi ke rumah. Iya, Ya, insyaallah, Ustaz. bawa sapi dah 2-3 biji dah. Jadi pemirsa, sedekah itu juga ternyata menghasilkan dia nih. Nih, ini contoh nyata ya. Menghasilkan siapa ya? Anak. Namanya Cahaya. Ini anak hasil sedekah ya. Iya. Jadi kemana aja ngomong beli gorengan nih, Bang beli gorengan. Nah, ternyata 5.000. Dikasihnya sama Haji Taufik 20.000. Nggak usah dikembaliin gitu. Kembalinya buat sedekah. Ada juga orang yang begini modelnya. Begitu dia ke warung nih, ya beli telur, terus dia bawa duit 100.000. Nah, terus kata yang beli nih, Pok nggak usah dikembaliin. Gitu. Si emponya nyengir. Ini juga masih kurang, lu masih punya utang. Ternyata punya utang. Nah juga mencari utangan orang